Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para asatidzah yang kami hormati, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan tidak lupa berniat ikhlas lillahi ta'ala bahwa kita hadir dalam kajian ini semata-mata untuk thalabul ilmi agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada pembahasan tentang perbedaan Aswaja dan Wahabi yang nomor 17 pada halaman 111 dari buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi. Aswaja berbeda dengan Wahabi. Telah kita tegaskan berkali-kali dalam pertemuan sebelumnya. Dan perbedaan antara Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi itu adalah dalam hal-hal prinsip dan juga dalam hal-hal furu'. 16 perbedaan telah kita sebutkan dan pada siang hari ini kita akan menyebutkan perbedaan Wahabi yang lainnya, yaitu yang ke-17. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i dan tidak menghalalkan darahnya. Artinya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sembarangan di dalam menghukumi seseorang itu menjadi kafir. Kita umat Islam tidak mengkafirkan orang Islam tanpa ada sabab syar'i. Artinya jika ada sabab syar'i, maka memang telah diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka, seorang muslim bisa jatuh kepada kekufuran atau bisa jatuh pada riddah, menjadi kafir atau menjadi murtad. Misalnya apabila seseorang itu meyakini keyakinan yang kufur atau mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, maka seseorang bisa dihukumi menjadi kafir atau menjadi murtad. Namun apabila tidak karena itu,
tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak boleh bagi kita umat Islam untuk mengkafirkan umat Islam yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Setiap orang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir. Seorang muslim berkata kepada saudara muslim yang lainnya dengan sebutan, ya kafir, wahai kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka dengan sebab perkataan itu hukum kafir kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi apabila ada seseorang muslim memanggil saudara muslim lainnya dengan sebutan ya kafir, atau misalnya dia mengatakan ya Yahudi atau ya Nasrani, dia memanggil dengan sebutan itu dengan maksud bahwa orang yang dia panggil, yang mana dia adalah seorang muslim, itu benar-benar kafir, benar-benar Yahudi atau benar-benar Nasrani dalam pandangan dia, padahal dia mengetahui bahwa dia adalah muslim. Maka orang yang memanggil dengan panggilan ya kafir, artinya dia mengkafirkan orang Islam, maka hukumnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Artinya orang yang memanggilnya itu jatuh kepada kekufuran karena dia telah mengkafirkan orang yang kafir. Namun dalam masalah ini berbeda halnya apabila yang dipanggil itu memang betul-betul kafir. Kalau yang dipanggil memang betul-betul telah jatuh kepada kekufuran dengan sebab syar'i yang dibenarkan oleh syarak, artinya dia memang betul-betul jatuh pada kekufuran, apakah kufur qauli, kufur ucapan, atau kufur perbuatan, maka ya yang dipanggil itu memang kafir, yang memanggil tidak menjadi kafir. Makanya dikatakan faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi salah satu dari keduanya itu terkena hukum kafir. Jika yang dikafirkan itu bukan orang yang kafir, maka yang mengkafirkan menjadi kafir. Tetapi jika yang dikafirkan itu memang betul-betul kafir, maka yang memang yang dikafirkan itu adalah orang yang kafir. Nah, demikian. Dan juga apabila seseorang misalnya memanggil orang lain dengan sebutan ya kafir, dengan maksud bahwa orang tersebut menyerupai perbuatannya dengan perbuatan orang yang kafir, maka yang manggil di sini tidak dikafirkan. Hanya saja perkataan seperti itu tetap saja tidak diperbolehkan, tetap saja diharamkan dalam syariat Islam. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan umat Islam tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada sebab yang membolehkan kita mengkafirkan seseorang, maka kita tidak akan mengkafirkan umat Islam. Nah, sehingga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu, salah satu ulama salaf, karena beliau hidup atau lahir pada tahun 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah, sehingga beliau tergolong sebagai ulama salaf. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidambin ma lam yastakhillahu. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah, artinya tidak mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukannya selama dia tidak menghalalkannya. Nah, jadi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan seseorang itu begitu saja semaunya, asal beda dengan kelompoknya kemudian dikafirkan, tidak seperti itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah
tidak mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Nah, kalaupun seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang yang berindikasi kufur, itu pun ada ketentuan-ketentuan untuk kemudian sampai kepada vonis kufur atau tidak kufur. Begitu sangat ketat syariat Islam itu mengatur persoalan tentang menghukumi orang lain dengan hukum kufur. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang seperti ini berbeda dengan orang-orang Wahabi, bertolak belakang dengan orang-orang Wahabi. Karena orang-orang Wahabi itu mereka suka mengkafirkan semua golongan yang berbeda dengan kelompoknya. Mereka mengkafirkan umat Islam itu semaunya tanpa ada sebab syar'i. Asal beda dengan kelompok mereka, maka dianggap selain golongan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mereka yang tidak bergabung dengan dakwah mereka, maka dianggapnya sebagai orang-orang yang kafir. Hanya karena umat Islam tawassul, tabarruk, istighasah dengan para nabi dianggap kafir. Hanya karena umat Islam itu melakukan mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat, dikafirkan oleh mereka. Hanya karena umat Islam itu bertaklid kepada mazhab, mereka mengkafirkannya. Artinya dengan seperti itu, mengkafirkan secara membabi buta, mengkafirkan hanya berdasarkan hawa nafsu, mengkafirkan umat Islam tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Inilah kelakuan dari kelompok Wahabi. Karena itulah maka mereka menjadi kelompok yang radikal. Seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa salah satu ajaran pokok dari Wahabi adalah at-takfir asy-syumuli, yaitu mengkafirkan keseluruhan umat Islam yang berbeda dengan kelompok mereka. Apa bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang menganut paham takfir syumuli ini, yang mengkafirkan umat Islam secara membabi buta tanpa ada sebab syar'i? Buktinya adalah yang dikemukakan diantaranya oleh Muhammad bin Abdullah bin Humaid, seorang ulama mazhab Hambali, dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dhara'ikhil Hanabilah. Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Humaid itu mengatakan dalam kitab tersebut pada halaman 276, beliau mengatakan fa innahu kana idza bayanahu ahadun wa radda alaihi wa lam yaqdir ala qatlihi mujaharatan yursilu ilaihi man yaqtaluhu fi firashihi aw fi suqi laylan liqaulihi bi takfiri man khalafahu wa istihlali qatlihi. Beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu, apabila ada seseorang itu berbeda pendapat dengannya dan membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika ada orang kok beda pendapatnya dengan Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi sampai membantah Muhammad bin Abdul Wahab, maka apabila Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bisa membunuh orang itu secara terang-terangan, nggak bisa langsung dibunuh oleh dia, maka kemudian dia mengirim seseorang untuk membunuhnya dengan tipu daya. Dibunuhnya di sini dikatakan fi firashihi, di kasurnya waktu tidur dibunuhnya, fi suqi atau di pasar pada waktu malam, karena mereka menganggap bahwa setiap orang yang menentangnya itu kafir, dan mereka menghalalkan untuk membunuh orang-orang yang kafir yang menentang dakwah mereka. Nah, ini yang menceritakannya adalah salah satu ulama Hambali dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dhara'ikhil Hanabilah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Humaid. Demikian juga banyak cerita-cerita
kisah-kisah tentang awal mula penyebaran paham Wahabi ini di Saudi Arabia menjelang berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Berdarah-darah. Banyak sekali orang-orang Wahabi itu membunuh umat Islam. Mereka membunuh tanpa tanpa pilih-pilih, bukan hanya orang tua tetapi anak-anak, ibu-ibu, perempuan, anak kecil, bayi, bahkan orang yang sedang belajar ilmu agama mereka bantai. Bahkan mereka yang sedang sholat, sedang rukuk, sedang sujud, mereka bunuh karena dianggap telah kafir karena menentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Kisah yang seperti ini bukan kisah yang mengada-ngada, bukan fitnah yang kita lancarkan kepada kelompok Wahabi, tetapi kisah nyata yang memang tidak bisa dipungkiri oleh mereka. Kisah berdarah, sejarah berdarah Wahabi di awal mula mereka memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah adalah sebuah kisah nyata yang telah dijelaskan oleh para ulama yang menyaksikan peristiwa tersebut pada ketika itu. Di antara ulama yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut adalah salah satu ulama yang sangat terkenal di kita, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang hidup beliau pada masa Sultan Abdul Hamid. Yang sangat terkenal, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini sangat terkenal. Beliau mengarang beberapa kitab yang membahas tentang sejarah Wahabi, sejarah munculnya Wahabi di Timur Tengah. Di antara kitab yang beliau karang, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah. Dalam kitab ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, itu pernah mengatakan, kalau diterjemahkan, Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, sesungguhnya aku mengajak kalian pada tauhid dan meninggalkan syirik pada Allah. Semua orang yang berada di bawah langit yang 7, seluruhnya musyrik, kata dia, secara mutlak. Sedangkan orang yang membunuh seorang musyrik, maka ia akan mendapatkan surga. Nah, perhatikan ucapan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan bahwa semua orang yang berada di bawah langit ini, yang 7 ini, artinya semua orang yang ada di bumi ini, dia hukumi sebagai orang-orang musyrik. Semuanya sebagai orang-orang musyrik, selain dia dan pengikutnya, semua dia hukumi sebagai orang-orang musyrik. Dan kata dia, orang yang mau membunuh orang yang musyrik, maka dia akan masuk surga. Sebuah ajaran yang sangat berbahaya, yang akan menjadi bibit dari radikalisme, terorisme. Dan memang ajaran Wahabi adalah bibit dari ajaran terorisme dan radikalisme. Karena itu harus diwaspadai. Meskipun orang-orang Wahabi ini ada dua kelompok, sebagian Wahabi yang terlihat secara zahir itu terlihat tidak radikal, secara zahir terlihat tidak radikal. Mereka tidak menentang pemerintah, mereka juga tidak mau mengganggu keberlangsungan pemerintah. Di satu sisi juga ada Wahabi yang memang ekstrim, yang memang mereka secara zahir menampakkan keradikalannya. Tetapi Wahabi yang secara zahir terlihat tidak radikal, itu pun sebenarnya mereka itu memiliki pemahaman yang radikal. Karena mereka juga memiliki pemahaman takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Hanya saja mereka tidak menampakkannya. Dan apabila akidah takfir syumuli ini sudah ditanamkan
di hati umat Islam, maka tinggal satu langkah saja mereka menjadi para teroris-teroris yang akan kemudian membunuh umat Islam secara membabi buta, sebagaimana hal itu dilakukan oleh mereka di Arab Saudi di saat di awal sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Jadi ini pernyataan ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Durarus Tsaniyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau juga menulis kitab yang lainnya yang judulnya Umara'u al-Baladil Haram. Umara'u al-Baladil Haram. Dalam kitab ini beliau juga menyebutkan sejarah dari orang Wahabi. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang Wahabi itu ketika mereka memasuki Taif, ketika mereka masuk ke daerah Taif, mereka melakukan pembantaian massal terhadap masyarakat yang berada di dalam rumah-rumah mereka. Didatangi rumah satu rumah ke rumah, dibantai orang yang ada di dalamnya. Mereka juga membantai orang-orang tua, membantai anak-anak, rakyat, pejabat, orang mulia, dan yang hina, semuanya dibantai. Mereka menyembelih bayi yang sedang menyusu kepada ibunya di hadapan ibunya. Mereka juga membunuh manusia yang ada di rumah-rumah, di toko-toko, ketika mereka sedang menemukan, ketika orang Wahabi ini menemukan sekelompok orang sedang dalam halaqah ilmu, maka mereka pun membantainya. Mereka membunuh seluruh orang yang ada di situ. Mereka masuk ke dalam masjid-masjid, ada orang terlihat mereka sedang merukuk, sedang sujud, mereka pun kemudian membunuhnya di saat mereka sedang sholat. Apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan bahwa mereka itu adalah umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kisah yang nyata yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan tentang sejarah Wahabi. Karena itu tidak bisa dianggap enteng kehadiran Wahabi ini. Meskipun Wahabi di Indonesia ini mengaku sebagai Salafi, terlihat secara lahiriah mereka kayak nggak ada masalah, tetapi mereka di dalam hati mereka itu tersimpan akidah radikal, akidah takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam yang berada di luar kelompok mereka. Dan ini akan memicu atau menjadi bibit-bibit paham-paham radikal dan kemudian akan membahayakan bukan hanya akidah umat Islam, tetapi juga membahayakan negara. Ini beberapa bukti dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka Wahabi itu menganut paham takfir syumuli. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang tadi kita nyatakan, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan umat Islam semaunya. Kalau nggak ada sebab syar'i, kita tidak mengkafirkan umat Islam. Umat Islam adalah Muslim, maka mereka Muslim, tidak boleh kita mengkafirkan. Tapi kalau ada orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi kemudian dia mengucapkan ucapan yang kufur, seperti misalnya dia mencaci maki Allah, dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, dengan mengatakan bahwa Allah itu berupa jism, dengan mengatakan meyakini Allah itu bertempat di atas arsy, meyakini Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan, maka itu adalah paham yang kufur. Kalau seseorang mengucapkannya dan kita mendengarnya, maka tidak ragu kita untuk menghukumi dia telah jatuh kepada riddah, jatuh kepada kekufuran. Demikian juga kalau secara nyata kita melihat, misalnya ada seseorang dengan perbuatannya dia sengaja untuk menginjak Al-Quran dengan telapak kakinya. Dia tahu itu Al-Quran dan kemudian dia sengaja menginjaknya. Dan itu adalah bentuk penghinaan pelecehan terhadap Al-Quran. Maka kita tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia telah jatuh kepada kekufuran. Karena di sini ada sabab syar'i,
Ada sebab yang membolehkan kita untuk menghukumi seseorang telah jatuh kepada kekufuran, yaitu ketika seseorang telah melakukan atau mengucapkan atau meyakini yang kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga harus waspada. Bukan berarti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama sekali tidak ada atau tidak mengkafirkan orang lain. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku juga sebagai Muslim, tetapi kemudian kebablasan menjadi liberal, menganggap bahwa nggak ada orang yang kafir itu nggak ada. Sampai orang yang beragama non-Islam pun mereka tidak mau menyebutnya sebagai orang yang kafir. Nah, ini juga tindakan yang ekstrim kiri. Dalam Islam tidak diajarkan ekstrim kanan, tidak diajarkan ekstrim kiri. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan ada orang-orang yang kafir, orang yang beragama selain Islam, jelas mereka adalah orang-orang kafir. Mereka yang meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur, mereka yang berakidah yang menyalahi dari dasar-dasar akidah, mereka bisa jatuh di dalam kekufuran. Dengan sebab-sebab tertentu, seseorang bisa jatuh dalam kekufuran dan menjadi murtad keluar dari Islam. Tetapi di sisi lain, kita tidak semudah orang Wahabi dalam mengkafirkan umat Islam. Harus ada sabab syar'i baru seseorang bisa mengkafirkan orang lain. Tanpa ada sabab syar'i, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, Wahabi ini mereka mengkafirkan orang lain tanpa sebab syar'i, pokok beda, itu saja. Pokok beda dengan kelompok mereka, maka kafir. Tawasul, orang yang tawasul kafir, orang yang istighatsah kafir, orang yang tabarruk dengan asar para nabi dan para wali kafir, orang yang mentakwil kafir, orang yang ziarah kubur takwil, orang kafir menurut mereka. Orang yang memperingati maulid Nabi menurut mereka juga kafir. Orang yang taklid kepada mazhab kafir. Jadi nggak ada yang nggak kafir menurut mereka selain kelompok mereka. Ini namanya takfir syumuli, pengkafiran secara membabi buta tanpa ada sebab syar'i. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin para peserta badan buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan lagi perbedaan Aswaja dengan Wahabi yang ke-18, yaitu tentang masalah takwil terhadap ayat-ayat sifat mutasyabihat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat yang zahirnya itu mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai makhluknya. Kita mentakwilkannya. Jadi kalau kita menemukan sebuah ayat atau menemukan sebuah hadis yang makna zahirnya itu mengindikasikan seolah-olah Allah itu serupa dengan makhluknya. Seolah-olah Allah itu punya anggota badan, punya mata, punya tangan, punya wajah, anggota badan, dan seterusnya. Maka kita Ahlus Sunnah mentakwilkan ayat itu. Apabila kita menemukan ayat atau hadis mutasyabihat, makna zahirnya mengindikasikan Allah itu bertempat di bumi, atau mengindikasikan Allah bertempat di atas langit, atau mengindikasikan Allah itu bertempat di atas arasy, maka kita Ahlus Sunnah mentakwilkan ayat-ayat semacam itu. Kenapa? Karena maknanya bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat yang dari segi makna hanya memiliki satu makna saja, ini adalah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk daripada Al-Quran, di mana pemahaman ayat-ayat yang mutasyabihat
itu harus diselaraskan, disesuaikan dengan ayat muhkamat. Maka kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, makna zahirnya bertentangan dengan makna ayat muhkamat, maka ayat mutasyabihat ini harus disesuaikan maknanya dengan cara ditakwil. Dalam masalah ini misalnya ayat muhkamat menjelaskan laisa kamitslihi syai', bahwasanya nggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Ini muhkamat, sesuatu yang harus dipegangi. Dari sini akidah Islam dibangun, keyakinan bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawaditsi. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena itulah maka Allah itu bukan jisim, bukan benda, tidak disifati dengan sifat jisim, tidak disifati dengan sifat benda. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Nah, jika kemudian muncul atau kita temukan ayat atau hadis makna zahirnya kok bertentangan dengan ayat muhkamat ini, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwil. Dan ini dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik salaf maupun khalaf. Semua ulama Ahlus Sunnah itu mentakwilkan ayat-ayat yang semacam itu. Hanya saja sebagian dari para ulama, seperti kebanyakan atau mayoritas ulama salaf itu mentakwilkannya secara ijmali. Sementara para ulama khalaf kebanyakan mereka mentakwilkannya secara tafsiri. Pembahasan tentang ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu mengulangnya secara rinci. Secara ijmali artinya dia tidak menggunakan makna zahirnya dan tidak tidak menentukan maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tafwid. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah. Aku beriman dengan apa yang datang dari Allah, ada dalam Al-Quran, kita imani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwil ijmali. Sebagian mentakwilkannya secara tafsili, yaitu dengan menentukan maknanya. Ketika membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zahirnya Allah semayang di atas arsy. Dan ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka kemudian para ulama memaknainya, mentakwilnya dengan mengatakan istawa ay qahara. Artinya Allah itu menguasai arsy. Sebagian ada yang mentakwilkannya ay hafidha, Allah itu yang menjaga arsy. Sebagian ada yang mentakwilkannya ay abqa, Allah itu yang menetapkan arsy sehingga tidak jatuh, menjatuhi semua yang ada di bawahnya sehingga menjadi hancur lebur. Ada beberapa takwil. Ini adalah dalam rangka untuk menselaraskan makna ayat mutasyabihat dengan makna ayat muhkamat. Takwil ini. Takwil ini sebuah keniscayaan yang nggak boleh tidak. Kalau seseorang itu tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan Allah serupa dengan makhluknya, maka dia akan jatuh kepada kekufuran. Karena itulah maka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, seorang pendiri thariqah Rifaiyah, beliau mengingatkan kepada kita agar tidak berpegang teguh kepada makna zahir dari ayat sifat mutasyabihat. Beliau mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian.
minat tamassuki bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Dari berpegang teguh dengan makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat. Jaga akidah kalian. Jangan sampai kalian dengan cara tidak berpegang teguh kepada makna zahir ayat, sifat, ayat atau hadis yang mutasyabihat. Kenapa? Fa innahu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Karena sesungguhnya itu berpegang teguh kepada makna zahir dari ayat mutasyabihat itu adalah pangkal kekufuran. Dia penyebab dari kekufuran. Kenapa orang-orang Wahabi itu menjadi mereka kafir dengan keyakinan kufurnya? Ya, karena mereka tidak mau takwil. Makanya salah satu perbedaan Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mau takwil, kalau Wahabi itu tidak mau takwil. Akibat orang Wahabi itu tidak mau takwil, akhirnya mereka jatuh kepada paham tajsim, paham tasbih. Ketika mereka ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka bilang Allah ada di atas arsy. Ketika mereka ketemu ayat Aamintum man fis sama, mereka bilang Allah ada di atas langit. Ketika mereka ketemu fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, mereka mengatakan Allah memiliki wajah, memiliki muka. Ketika mereka ketemu ayat tajri bi a'yunina, mereka mengatakan Allah punya mata, anggota badan, dan seterusnya. Akibat dari anti terhadap takwil, kemudian mereka jatuh kepada paham tasbih dan tajsim. Dan ini adalah musibah orang-orang Wahabi yang sangat berat yang menjadikan mereka jatuh kepada kekufuran. Pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, fa inna dzalika min usulil kufri. Sesungguhnya berpegang teguh kepada makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat itu adalah pangkal kekufuran. Pangkal kekufuran artinya yang menjadi penyebab seseorang itu jatuh dalam kekufuran. Dan itu yang terjadi pada kelompok Wahabi. Karena kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang anti takwil. Bahkan mereka mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah, mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Dengan tuduhan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mentakwil ini dianggap tidak beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Kata mereka. Kata mereka, kita ini orang-orang yang mengingkari sifat istiwa bagi Allah, sifat wajah bagi Allah. Kata mereka seperti itu. Padahal enggak sama sekali. Kita meyakini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah memiliki sifat istiwa. Hanya saja kita meyakini istiwa Allah itu bukanlah berarti duduk. Itu bukanlah berarti bersemayam. Tetapi istiwa Allah, sebagian ulama itu memaknai dengan menguasai, menjaga, menetapkan. Sebagian ada yang mentakwilkannya secara ijmali, bahwa kesannya seperti Imam Malik misalnya mengatakan istawa bila kaif, bahwa Allah itu istawa yang bukan merupakan sifat makhluk. Istawa yang bukan sifat makhluk tentu saja dia bukanlah duduk, bukanlah bersemayam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang istiwanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya bahwa orang Wahabi itu anti takwil? Kalau ini terlalu banyak ya buktinya, bahkan mereka dalam ucapan-ucapan mereka juga sering menyampaikan tentang ini. Salah satu slogan mereka yang mereka dengung-dengungkan adalah ucapan mereka at-ta'wilu ta'tilu. At-ta'wilu ta'til. Mentakwil itu kata mereka adalah ta'til, yaitu menafikan sifat Allah.
Menurut mereka jika kita mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, maka itu berarti kita tidak mempercayai, tidak meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tuduhan yang sangat tidak benar, sangat tidak berdasar sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, buktinya yang dikatakan oleh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ini salah satu tokoh Wahabi yang sangat terkenal di Saudi Arabia. Dalam kitabnya yang berjudul Tanbihat fi Raddi ala man ta'awwala sifat. Dari judulnya dia sudah mencerminkan isinya. Dia mengatakan Tanbihat fi Raddi ala man ta'awwala sifat. Peringatan-peringatan dalam membantah orang yang mentakwilkan sifat Allah pada halaman 71. Bagaimana yang dikatakan oleh Wahabi ini, Saleh Fauzan ini, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dia mengatakan ta'wilu sifati an ma'nahal haqiqiyyi la yajuzu fi ayyi asrin minal usul wa ta'wilu batilun mahma salahat niyyatu fa'ilihi wa hasuna maqsiduhu. Dia mengatakan mentakwil sifat dari makna yang sebenarnya itu tidak boleh pada setiap masa. Takwil itu batil meskipun niat orang yang melakukannya baik dan tujuannya juga baik. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Bagaimana dia mengatakan takwil itu batil pada setiap masa. Sedangkan Ibnu Abbas yang sahabi juga mentakwil. Mujahid yang tabi'in juga mentakwil. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari juga mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Kemarin sudah kita sebutkan. Imam Mujahid ketika ketemu ayat fa'ina matuwallu fatama wajhullah, beliau mengatakan qiblatullah. Al-Imam Al-Bukhari ketika mentafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau mengatakan illa mulkahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mentakwilkan ayat waja'a rabbuka, beliau mengatakan ja'at qudratuhu. Mereka para ulama salaf, bagaimana Saleh Al-Fauzan bisa mengatakan bahwasanya di setiap masa takwil itu diharamkan oleh para ulama. Dari mana mereka bisa mendapatkan kesimpulan yang seperti itu? Kesimpulan yang hanya hanya didapat untuk atau hanya dibuat oleh mereka untuk mendukung pendapat-pendapat mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwil ini sebuah keniscayaan. Nggak bisa seseorang nggak mentakwil dalam memahami ayat sifat mutasyabihat. Ini nggak bisa seseorang nggak mentakwil, itu nggak bisa. Harus takwil. Hanya saja dikembalikan kepada masing-masing apakah mau mengikuti takwil ijmali yang disebut dengan tafwid atau mengikuti takwil tafsili dengan menentukan maknanya. Nah, orang-orang Wahabi ini kan aneh. Orang-orang Wahabi ini aneh. Ya, memang terkadang aneh, terkadang lucu, terkadang terlihat sangat bodoh sekali. Itulah orang-orang Wahabi. Anehnya bagaimana dalam persoalan ini, orang Wahabi itu mereka mengatakan kami itu tafwid. Kami itu mengikuti metode tafwid dalam memahami ayat sifat mutasyabihat. Tafwid itu artinya apa sih? Tafwid itu kan artinya menyerahkan makna ayat kepada Allah. Menyerahkan maknanya kepada Allah artinya tidak memaknai. Itulah yang disebut dengan takwil ijmali, tidak memaknai ayat tersebut. Diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tafwid. Seperti perkataan Imam Malik tadi, bahwa Allah istawa bila kaif. Itu
namanya tafwid, atau perkataan Imam Syafi'i yang tadi kita sebut, amantu bima ja'a anillahi ala muradillah. Aku beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya tafwid. Nah, sementara Wahabi, mereka bilang kami itu menganut paham tafwid. Tapi nyatanya mereka itu tafwid apa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Mereka memakai makna secara zahir. Kalau tafwid itu kan enggak memaknai, tapi Wahabi itu apa? Memaknai. Mereka mengatakan istawa itu bersemayam. Itu namanya memaknai. Bersemayam itu bahasa Arabnya. Bersemayam itu bahasa Arabnya istaqarra. Bukan istawa. Kalau istawa bisa memang terkadang berarti itu, tapi maknanya bukan istaqarra saja, bisa berarti jalasa, bisa berarti tamma, bisa berarti apa namanya i'tadala, bisa berarti hafidha, qahara, istawla. Ada 15 makna kalau istawa. Ketika mereka memaknai istawa dengan bersemayam, nah berarti mereka memaknai istawa dengan apa? Istaqarra. Nah, kalau memberi makna itu bukan tafwid namanya. Nah, itu namanya bukan tafwid. Lucu jika orang Wahabi mengatakan itu tafwid. Kalau kamu memang betul tafwid, kita katakan kepada orang Wahabi, ya jangan diartikan bersemayam, jangan diartikan duduk, jangan diartikan istaqarra. Bilang saja istawa, kama bila kaif. Istawa yang bukan sifat makhluk, artinya bukan duduk, bukan bersemayam. Begitu. Orang Wahabi kan begitu. Mereka bilang tafwid, mengatakan Allah ketika ketemu ayat apa yang menjelaskan bal yadahu mabsutatan, dia mengatakan Allah punya tangan. Diartikan tangan itu dengan tangan anggota badan, hanya saja besar tangannya Allah itu, nggak seperti tangan kita yang kecil. Nah ini kan bukan tafwid namanya, ini namanya apa namanya mengambil makna ayat dengan makna zahirnya, dan dengan begitu kemudian mereka jatuhlah kepada pemahaman tasbih, jatuh kepada pemahaman tajsim. Nah, karena itulah maka kita harus hati-hati. Nah, gunakan akal kita, sedikit saja kita gunakan, maka sesungguhnya kita sudah tahu bagaimana kesesatan orang-orang Wahabi ini. Ajaran-ajarannya sangat lemah, nggak punya dalil, mereka nggak memiliki hujjah sama sekali. Tidak seperti halnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kaya dengan hujjah, yang hujjahnya tidak terkalahkan oleh yang lainnya. Baik itu hujjah yang naqliyah, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, maupun yang bersumber dari apa namanya dari akal, yang itu menjadi saksi pembenar dari apa namanya ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat di sini ada beberapa pertanyaan. Karena itu tidak kita lanjutkan, kita akan coba apa namanya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah akidah yang diajarkan oleh Wahabi tentang tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat? Apakah akidah tersebut dibenarkan dalam akidah kita Asy'ariyah? Nah, ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, tetapi mungkin nggak hadir, sehingga perlu kita jelaskan lagi, ya. Nah, tetapi tidak secara detail, nanti bisa diikuti rekamannya yang dalam pertemuan sebelumnya. Nah, kita ingin mengatakan ini adalah bid'ah mungkaroh. Jadi pembagian bid'ah menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini adalah bid'ah mungkarah, bid'ah mungkar yang pertama kali dibuat Ibnu Taimiyah. Nggak ada ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3, itu nggak ada.
Orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 itu adalah Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh orang-orang Wahabi sampai pada saat ini. Nggak ada dalam konsep akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang membenarkan pembagian tauhid menjadi 3. Yang perlu kita waspadai adalah bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini dimaksudkan untuk mengkafirkan umat Islam. Sekali lagi apa? Tujuan daripada pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah mengkafirkan umat Islam. Ini yang sebenarnya yang harus diwaspadai. Ini pembagian ini adalah paham yang juga menjadi benih dari radikalisme. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesimpulan dari adanya tauhid uluhiyah ala Wahabi, itu mereka mengatakan bahwa umat Islam yang mereka bertawassul dengan para nabi, bertawassul dengan para wali, beristighasah, bertabarruk dengan para nabi dan para wali, mereka itu hanya bertauhid uluhiyah, tidak bertauhid. Mereka itu hanya bertauhid rububiyah, kata mereka, tidak bertauhid uluhiyah. Maka mereka itu kafir. Mereka itu musyrik dalam tauhid uluhiyah. Kata mereka begitu. Jadi kita umat Islam yang tawasul, tabaruk, istighasah ini, dianggapnya sebagai orang-orang kafir yang tidak bertauhid uluhiyah. Kita ini disamakan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang hanya bertauhid rububiyah. Sehingga kemarin kita sebutkan, salah satu tokoh Wahabi mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu tauhidnya lebih murni dan lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah, tetapi mereka bertawassul, bertabaruk dengan Rasulullah dan para aulia. Sampai seperti itu kesimpulannya. Jadi harus diwaspadai betul, bahwa pembagian dibalik pembagian tauhid ini adalah takfir, pengkafiran terhadap umat Islam. Kemudian ada yang ketiga yang mereka sebut dengan tauhid al-asma wa sifat, ini juga untuk mengkafirkan kita. Maka jangan diikuti. Mereka dengan maksud takwil dengan maksud tauhid al-asma wa sifat itu untuk mengkafirkan kita yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat yang baru saja kita bahas. Mereka menganggap ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa artinya qahara atau istaula, mereka mengatakan kamu mentakwil, berarti kamu tidak meyakini sifat Allah, kamu mengingkari sifat istiwa Allah, kata mereka. Maka kamu berarti telah kafir karena kamu mengingkari sifat Allah. Untuk itu mereka buat pembagian tauhid menjadi tauhid al-asma wa sifat. Karena mereka menyebutkannya bahwa bertauhid asma wa sifat itu meyakini sifat-sifat Allah tanpa takwil. Nah, ini harus kita waspadai. Sayang sekali bahwa pembagian tauhid ini ala Wahabi ini ternyata sudah menyebar di buku-buku di sekolah-sekolah. Tapi alhamdulillah kita di Kediri ini sejak tahun 2011 kita sudah membuat buku LKS yang kemudian kita menjelaskan tentang kekeliruan paham pembagian tauhid menjadi 3 ini. Bahkan ada dalam buku-buku khutbah itu disebutkan pembagian tauhid ala Wahabi ini. Maka kita harus waspadai tentang pembagian tauhid menjadi 3 ini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua mengatakan, yang bagaimana katanya, bagaimana pandangan golongan Ahlus Sunnah bagi orang yang mengatakan saya meninggalkan sholat karena sibuk pekerjaan, sedangkan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Syukron. Orang yang meninggalkan sholat menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dirinci, hukumnya dirinci.
apabila seseorang meninggalkan sholat dengan alasan malas, dengan alasan sibuk seperti yang tadi digambarkan, tetapi dalam hatinya dia masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Dia masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Hanya saja karena sibuk dia nggak sholat, karena malas dia nggak sholat. Maka di sini hukumnya dia tidak kafir. Hukumnya dia fasik. Ahlul kabair, pelaku dosa besar, fasik, asin, tetapi dia tidak jatuh kepada kekufuran. Tetapi dosa yang dilakukannya adalah dosa yang sangat besar yang mendekati kekufuran. Mendekati kekufuran. Karena itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita karena alasan sibuk kemudian meninggalkan sholat. Jangan sampai. Sesibuk apapun kita, maka harus kita luangkan waktu untuk sholat. Sholat tidak lama. Sholat paling lama, kita semua yang hadir di sini paling 5 menit. Itu sudah paling lama. Ada yang sholat cuma 2 menit, 3 menit sudah selesai. Artinya apa? Artinya bukan sesuatu yang berat. Sholat bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang menyulitkan kita, sesuatu yang mengganggu aktivitas kita. Enggak. Sholat pun kewajibannya itu dilakukan di waktu-waktu kita senggang. Ketika kita bangun dari tidur di pagi hari, tengah malam, tengah hari ketika kita istirahat, sore hari, ketika kita bersantai pada awal malam. Itu sholat-sholat kewajibannya di waktu yang tepat, yang kita tidak sedang sibuk. Kalau ada orang tetap sibuk di jam-jam seperti itu, ya ya keterlaluan. Dan itu pun sebenarnya masih bisa, sesibuk apapun dia masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, rinciannya apabila seseorang itu meninggalkan sholat, itu karena dia meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu nggak wajib. Dia meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu nggak wajib. Kalau yang seperti ini, maka orang tersebut telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia telah melakukan takdzib. Dia telah melakukan takdzib, pendustaan terhadap ajaran Islam. Takdzibud din, takdzibul Quran, takdzibul hadis, takdzibun Nabi. Dia telah melakukan itu, pendustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah mendustakan Allah. Allah dalam Al-Quran sudah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dikatakan sholat itu wajib, tetapi dia malah mengingkari kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibadi. 5 sholat yang telah Allah wajibkan bagi para hamba. Rasulullah mewajibkannya. Bagaimana dia kemudian mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib? Maka ini menjadikan dia jatuh kepada kekufuran. Karena wajibnya sholat itu sesuatu yang mujma' alaih, bahkan ada nasnya, kemudian juga ma'lumun minaddin bin darurah, telah diketahui oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun yang awam tentang kewajibannya. Maka jika ada seseorang mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya jatuh kepada kekufuran. Itu rinciannya. Jadi tidak setiap orang yang meninggalkan sholat menjadi kafir. Jika dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia tidak jatuh kepada kekufuran. Tetapi jika dia mengingkari kewajiban sholat, maka di sini dia akan jatuh kepada kekufuran. Demikian kajian kita tepat jam 2. Semoga bermanfaat apa yang menjadi kajian kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.